Ya, ini backgroundnya apa? Ini Oke, baik. Mas, tadi enggak. yang harus di Oh, di gini ya. Oke. barang dagangan. Coba boleh diceritain untuk awal mulanya Mbak tuh di apa ya, berarti kalau kata orang tuh gift dari Tuhan, itu boleh tahu itu umur berapa dan awalnya itu kenapa? Jadi kalau dibilang aku mendapatkan kelebihan dari Allah ya, artinya adalah karomah ya, artinya itu emang dari kecil. Dari sebenarnya kalau dibilang kelahiran aku juga udah mengalami hal ganjil ya, artinya dari mama sendiri tuh kelahiran aku tuh kelahiran yang luar biasa, didatangi dengan hujan, guntur menurut mama, dan emang agak menyulitkan gitu, artinya menyulitkan tapi lebih gampang daripada adik aku. Dan kalau adik aku tuh justru gumpalan-gumpulan darah gitu kan, darah-darah kotor itu yang ya kalau dibilang kayak Duryodhana ya. Jadi kalau aku paling gampang dan juga paling banyak diitim petir sama hujan gitu. Dan artinya setelah dewasa aku mulai mengalami gejala yang benar-benar aku itu ibarat katanya memiliki kelebihan waktu SD kelas 4, dimana aku tuh pernah dibawa ke Laut Selatan selama 7 hari 7 malam dan hampir aku tuh meregang nyawa, artinya antara hidup dan mati ya. Kalau memang tidak ada keturunan dari yang leluhur aku yang nolong, mungkin aku sudah nggak ada di dunia ini gitu. Oh, di lautan, baik. Oke. Oke. Jadi dimulai itu dari kelas 4 SD, di mana aku tuh mengalami mimpi sudah dibawa ke lautan sana ya, artinya laut. Dan terus kalau emang nggak ada leluhur aku, mungkin aku sudah nggak ada di sini gitu. Artinya emang kebetulan pas di hari ketujuh yang ketujuh itu aku tuh didatangin sama leluhur aku itu, dan akhirnya aku bisa kembali ke dunia. Dan kalau boleh tahu, ketika Mbak itu merasa saya beda dari yang lain, misalkan di sekolah atau gimana, apakah ada ciri-cirinya seperti Mbak suka punya teman yang kadang-kadang gaib gitu apa gimana? Kalau ciri-ciri sih kalau dari kecil sih nggak ada ya, cuman emang sering lihat. Artinya dari kecil itu aku pernah didatengin pocong, bahkan aku kan nggak tahu, namanya juga anak kecil nggak tahu itu apa sih, udah mukanya jelek gitu, matanya merah, terus pakai apa, jalannya kan loncat-loncat gini. Akhirnya aku tarik-tarik tuh, kata teman aku, pocong kamu ngapain? Ih, apaan sih, ini lucu gitu. Jadi teman aku ditarik sama teman aku, lari. Terus juga sering ngelihat yang namanya pas lagi jalan pulang sekolah waktu TK nih ya, terus aku tuh ditarik sama teman aku, tasnya tuh itu teman aku ngelihat bentuknya tuh kuntilanak ya, kuntilanaknya cuman lucu gitu, ketawa gitu, terus senyum-senyum ke aku, dan aku tuh ngelihat mereka tuh kayak kita biasa aja gitu. Artinya nggak ada rasa takut ya, sampai dengan yang aku lagi nyisir pun diikutin, jadi sudah terbiasa dengan mereka. Tapi aku nggak pernah ngajak ngomong, artinya cuma ngelihat aja, kok hilang aja, sudah biasa gitu. Jadi nggak ada rasa takut gitu. Sampai yang justru yang ngeri itu ketika aku menginjak SD di mana aku sudah dibawa ke laut gitu, ke laut sana. Terus sampai aku tuh kalau maghrib itu sering hilang dari kamar, mama aku nyariin, tiba-tiba udah makan bunga melati di tetangga. Pokoknya di mana ada pohon melati di situ pasti ada aku. Jadi mama tahu kalau misalnya aku hilang dari rumah tuh larinya kemana, dia tahu gitu. Ada satu tempat emang di situ tetangga aku artinya punya bunga melati, dan aku pasti di situ. Jadi sebenarnya kalau mama itu sudah mulai tahu cenderung kalau Mbak itu punya kelebihan lagi gitu ya? Awalnya sih nggak tahu, cuman ini anak kok aneh ya gitu. Jadi mama aku tuh antisipasinya ya mungkin kalau zaman orang dulu mungkin apa kesurupan gitu kan, tapi secara fisik ataupun mental aku biasa aja. Cuman mama yang ketahuannya banget ketika aku dibawa ke laut yang 7 hari 7 malam itu, dan aku tuh mimpi tuh kayak sinetron, jadi bersambung gitu kan, dari awal aku di situ sampai aku dinikahkan gaib, sampai aku punya anak, sampai aku terakhir aku diselamatin oleh leluhur aku yang lain gitu kan. Sampai di situ aku cerita sampai di hari ke-7 itu mama itu manggil seorang kiai, Bu, kata kiainya,
anak ibu, untung ibu masih bisa, maksudnya artinya percaya dan lari ke dia. Kalau enggak anak ibu tuh bisa meninggal, artinya sudah jadi pundut ya. Artinya emang karena di situ aku waktu dinikahkan tersebut memang aku sudah ada di samping kursi itu, di samping pelaminan aku tuh ada kursi, emang di situ berdampingan banget kursinya. Dan sempat dinikahkan ada pangeran buaya putih juga sama anak aku yang buaya dan bentuk manusia ya. Artinya dari situ terus mama tuh sempat nangis juga, histeris. Siapa sih orang tua yang nggak maksudnya yang anaknya mau diambil secara gaib lagi kan, pikirnya nanti kemana anak aku gitu. Alhamdulillah ya itu kuasa Allah ya, aku bisa kembali di sini. Dan akhirnya dengan menginjak dewasa, dengan bertambahnya umur, aku semakin tajam gitu. Artinya penglihatan aku makin tajam, feeling aku makin tajam, makin didatengin dengan leluhur aku gitu. Apakah nggak ini mengganggu nggak sih, nggak mengganggu keseharian itu kan Mbak bisa melihat makhluk astral lah gitu. Makhluk astral itu mengganggu atau pun sebenarnya makhluk itu ya masing-masing atau bagaimana? Jadi kalau dari kecil kan aku bilang tadi bahwasanya sudah dari kecil ya aku melihat bangsa kayak gitu tuh sama aja kayak kita, jadi nggak ada rasa takut ya. Nah ketakutan aku tuh ketika yang aku dibawa ke laut 7 hari itu sampai dengan SMA nih ya. Jadi setiap maghrib itu aku sering ngobrol karena emang ada yang datang dan ada yang ajak aku ngobrol, seorang ibu ya. Artinya aku menganggap beliau itu seorang ibu, sampai akhirnya aku tuh, teman aku yang satu kos itu ketakutan, laporlah ke ibu kos dan aku hampir diusir. Dari situ aku merasa kayaknya nggak nyaman banget ya jadi aku gitu, kok kayaknya ketika ada sesuatu apa pasti aku yang disalahin gitu. Jadi merasa ya, artinya mungkin kalau menurut orang zaman sekarang dibully ya, artinya dengan kelainan aku. Tapi aku selalu balik lagi ya, pokoknya aku punya Allah gitu kan. Aku selalu alhamdulillah sih dari kecil kan aku sama kakek aku selalu diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku juga ngaji, sholat ya. Alhamdulillah mungkin ketebalan iman juga akan menentukan kita ke arah mana gitu. Lebih kental ibarat katanya keimanan kita apa keinian kita kan, kemusyrikan kita gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah selama ini aku selalu ingat kata-kata kakek, jangan pernah menyembah kepada selain Allah. Apakah itu ada unsur keturunan atau bagaimanakah, hanya di keluarga hanya Mbak aja nih yang menonjol bahwa Mbak itu dapat istri? Kalau dibilang keturunan mungkin iya ya, karena setelah aku tuh tadinya juga nggak tahu aku ini sebenarnya siapa dan bagaimana. Itu emang perjalanan panjang aku, pertanyaan aku yang baru terjawab baru ini, karena dari kecil sebenarnya aku mencari jati diri aku. Sampai suatu ketika itu aku itu dulu sih waktu kecil pernah sama kakek aku dari papahnya diajakin sini Dok gitu kan, temenin kakek gitu. Iya kek, jadi kakek aku tuh duduk sila, aku di sampingnya suruh sila. Dan ketika aku sila, kamu diem aja ya, jangan kemana-mana, di sini aja. Dan ketika aku duduk, aku ngelihat kakek aku tuh udah ini apa artinya ada dua, loh kok kayak mau kemana, diam di sini aja. Ya sudah, sampai aku tertidur di pangkuan kakek. Terus kakek sampai bangun aku, Dok bangun gitu. Terus kakek dari mana, udah diam jangan bilang siapa-siapa. Dari situ akhirnya ya sudah ya, karena aku tuh tipikal orang yang kalau dikasih tahu rahasia ya udah diem aja. Dan aku baru ungkap sekarang ya, dari seumur hidup aku baru aku ungkap ke teman-teman media. Artinya dari situ terus aku merasa kakek aku aneh. Awalnya aku bilang kakek aneh, tapi ternyata dengan berjalannya waktu aku mencari tahu dari napak tilas aku juga, dari masa-masa sulit aku selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan aku juga di sela-sela COVID ini juga aku selalu pergi ke pondok pesantren. Disitulah banyak kiai, bukan hanya satu, yang artinya sempat kaget juga sebenarnya. Kamu dulu kecil pernah ini ya, diceritakanlah perjalanan aku yang dibawa ke laut selama 7 hari 7 malam sampai dengan ketemu sama eyang-eyang aku gitu. Kamu bagus Dok gitu, lanjutkan, kamu punya misi besar dalam hidup kamu, bantu orang gitu kan. Artinya orang sakit mau meninggal, masa kamu diem aja? Iya eyang, iya nyai gitu kan. Artinya dari situlah aku merasa punya tanggung jawab. Dan alhamdulillah semakin aku ibarat kata yang mendekatkan diri kepada Allah, semakin dibuka dan semakin dekat aku dengan eyang-eyang aku. Dan justru aku kan merasa aku tidak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa kan Mbak. Nah ini juga terjawab ketika aku diminta bantuan, ada orang diminta bantuan. Terus dia kalau secara diagnosisnya secara fisik ya, artinya kedokteran dia kanker rahim, tapi dia juga sudah berobat kemana-mana dan habis banyak tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah dengan video call itu salah satu pasien dari Medan, dan itu yang membuat aku makin pede untuk ngobatin orang. Dari situ awalnya Mbak, awalnya aku tuh nggak pede gitu, artinya aku
aku nggak bisa apa-apa, aku harus gimana gitu kan. Akhirnya aku sholat istikharah, aku minta sama Allah ditunjukkan gitu gimana caranya ngobatin orang. Aku pengen ada niat pengen nolong orang tapi aku nggak tahu caranya. Datanglah yang aku, dan gini loh Dok caranya, hanya dengan air putih dikasih garam, baca doa gitu kan. Alhamdulillah orang tersebut sembuh, dan seminggu kemudian dia transfer walaupun 100.000 itu luar biasa. Yang artinya tuh kepuasannya ada, orang itu sembuh aja udah kepuasan tersendiri. Aku tidak pernah menilai dari uang gitu. Jadi alhamdulillah sih prosesnya juga cukup panjang ya, dari aku kecil sampai dengan sekarang ini. Dan sekarang semakin tambah beban aku semakin berat, yaitu dengan